Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Muhammad Zaim Zati dari NIM 139. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pendidikan luar sekolah yang berjudul implementasi pendidikan luar sekolah berbasis kebutuhan lokal. Nah, pendidikan luar sekolah menjadi jalur alternatif yang mana membantu masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal agar tetap memperoleh layanan pendidikan. Namun agar benar-benar bermanfaat, pendidikan luar sekolah ini harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut. Salah satunya dengan pendekatan berbasis kebutuhan lokal. Pendidikan luar sekolah ini muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial yang tidak selalu pas dengan sistem pendidikan formal. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengikuti pendidikan formal atau reguler. Seperti yang pertama adalah keterbatasan waktu, kemudian ada kondisi ekonomi, kemudian ada lokasi geografis dan latar belakang mereka sendiri. Nah, maka dari itu pendidikan luar sekolah ini berperan sebagai jalur yang inklusif dan fleksibel. Namun pendidikan luar sekolah ini tidak efektif jika programnya bersifat umum dan tidak mempertimbangkan realitas masyarakat. Nah, oleh karena itu pendidikan berbasis kebutuhan lokal ini digunakan agar pembelajaran berangkat dari persoalan nyata di lapangan, sehingga hasil yang terasa langsung dalam kehidupan warga belajar. Langsung saja melangkah ke materi yang pertama, yakni pengertian community based education atau pendidikan luar sekolah berbasis kebutuhan lokal. Nah, apa sih pendidikan luar sekolah berbasis kebutuhan lokal itu? Nah, pendidikan berbasis kebutuhan lokal adalah pendekatan yang mana menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan, potensi, dan masalah nyata yang ada dalam masyarakat setempat. Pendidikan luar sekolah berbasis kebutuhan lokal ini memandang masyarakat sebagai subjek yang mengetahui kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, proses pendidikan harus mulai dari yang pertama adalah mengenali kondisi sosial ekonomi warga itu sendiri, terus kemudian ada memahami budaya lokal, kemudian melihat potensi yang dapat dikembangkan, dan juga menyusun kegiatan belajar berdasarkan realitas tersebut. Nah, dalam pendekatan ini masyarakat dilibatkan secara aktif dan juga berperan aktif mulai dari merumuskan sampai tahap mengevaluasi keberhasilan. Kemudian ada materi yang kedua, yakni landasan teoritis pendekatan berbasis kebutuhan lokal. Nah, pendekatan ini dibangun atas beberapa teori dan prinsip modern. Teori yang pertama adalah teori partisipasi. Teori partisipasi itu sendiri ini menekankan bahwa masyarakat akan lebih menghargai program yang mereka rancang sendiri. Partisipasi bukan hanya hadir dalam belajar, tetapi juga dalam mengambil keputusan. Program pendidikan luar sekolah ini berbasis lokal akan efektif jika masyarakat itu ikut menentukan arah program yang disusun sendiri. Kemudian teori yang kedua adalah relevansi pendidikan. Pendidikan harus dekat dengan kehidupan peserta. Materi yang tidak relevan akan sulit dipahami dan tidak bermanfaat. Teori ini menegaskan bahwa pentingnya konteks lokal sebagai sumber pembelajaran. Kemudian ada teori yang ketiga, yakni pemberdayaan atau empowerment. Pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, melainkan proses pemberdayaan agar masyarakat mampu memecahkan masalah mandiri. Pendekatan berbasis kebutuhan lokal membantu masyarakat berdaya melalui pengembangan potensi yang sudah ada pada mereka. Kemudian teori yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Nah,
Dalam teori ini peserta belajar bahwa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman. Pendidikan berbasis kebutuhan lokal mendukung hal ini karena pembelajaran berasal dari pengalaman nyata mereka sendiri. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tujuan dari pendekatan berbasis kebutuhan lokal. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pendidikan yang relevan, partisipatif, dan memberdayakan masyarakat. Adapun poin-poin yang menjadi tujuannya, yakni yang pertama adalah meningkatkan relevansi pendidikan. Nah, program ini disusun sesuai kebutuhan masyarakat sehingga peserta mampu merasakan materi benar-benar bermanfaat. Kemudian ada juga mendorong keterlibatan masyarakat. Nah, ketika masyarakat ini dilibatkan sejak awal, motivasi mereka dalam belajar akan meningkat. Terus tujuan yang ketiga yakni meningkatkan potensi lokal. Setiap daerah ini memiliki keunggulan masing-masing. Pendekatan ini memaksimalkan potensi tersebut agar berdampak ekonomi maupun sosial. Kemudian tujuan yang keempat yakni mewujudkan kemandirian mereka. Jadi setelah memperoleh pengetahuan dan keterampilan, masyarakat ini dapat berkembang secara mandiri tanpa harus menunggu bantuan dari pihak luar. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tahapan implementasi pendekatan berbasis kebutuhan lokal. Tahapan yang pertama adalah identifikasi kebutuhan masyarakat. Langkah ini merupakan tahapan paling penting karena dengan melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat nantinya potensi yang bisa dikembangkan, mengetahui masalah sosial sehingga potensi yang bisa dikembangkan dan keterampilan mereka butuhkan. Nah, adapun langkah dari identifikasi kebutuhan masyarakat ini yang pertama adalah bisa dengan wawancara mereka, kemudian observasi lapangan, juga survei, dan juga diskusi kelompok. Kemudian tahapan yang kedua adalah perencanaan program. Nah, setelah kebutuhan mereka ditemukan dari identifikasi yang pertama, nah tahap yang selanjutnya adalah merancang program yang sesuai. Nah, adapun perencanaan program mencakup yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua menyusun kurikulum yang fleksibel, kemudian juga menetapkan metode pembelajaran, dan terakhir adalah mengatur jadwal dan tempat belajar. Nah, program ini harus disusun karena yang nantinya diperlukan disusun secara realistis, sederhana, dan mudah diikuti untuk menunjang kebutuhan mereka sendiri. Kemudian tahapan yang ketiga yakni pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaannya ini harus dilakukan dengan metode yang partisipatif dan juga praktik langsung. Nah, adapun metode yang bisa diterapkan yakni yang pertama adalah demonstrasi, kemudian ada pelatihan, praktik lapangan, diskusi kelompok, dan juga proyek kecil. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah evaluasi dan pendampingan lanjutan. Evaluasi ini penting dilakukan untuk melihat perkembangan peserta dan dampak program. Nah, untuk pendampingan lanjutan ini diperlukan agar keterampilan yang dipelajari mereka dapat diterapkan secara konsisten. Kemudian materi yang terakhir yakni implementasi di lapangan. Nah, pendekatan berbasis lokal ini dapat diterapkan di wilayah-wilayah dan di berbagai wilayah dan juga yang sesuai dengan karakteristik wilayah mereka masing-masing. Adapun beberapa daerah, yang pertama yakni daerah pesisir. Nah, daerah pesisir ini notabene profesi yang dikerjakan biasanya ini sebagai nelayan.
Adapun pendekatannya ini bisa dilakukan dengan cara pelatihan pengelolaan hasil laut seperti abon ikan, kemudian kerupuk ikan dan juga bakso ikan. Kemudian ada pelatihan teknik pengawetan hasil tangkapan dan juga literasi pemasaran digital, yang mana hal tersebut untuk menjual hasil laut. Kemudian yang kedua yakni daerah pertanian. Nah, adapun pendekatan yang dilakukan yakni seperti pelatihan pertanian organik dan juga hidroponik. Kemudian ada pengolahan pupuk kompos dari limbah pertanian dan juga cara meningkatkan produktivitas panen. Kemudian daerah yang ketiga yakni daerah perkotaan. Pelatihan pendekatannya ini bisa berupa pelatihan UMKM seperti menjahit, kuliner, dan juga kerajinan. Terus kemudian ada juga pelatihan digital marketing untuk bisnis online. Terus keterampilan kerja seperti desain grafis, mengoperasikan komputer, kemudian juga ada pengembangan usaha kecil. Daerah yang terakhir adalah daerah pegunungan. Untuk pendekatannya ini bisa dilakukan dengan cara pelatihan pengelolaan hasil hutan non kayu, kemudian pelatihan konservasi lingkungan dan ekowisata, dan juga pengembangan produk khas daerah. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.